Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberi kesehatan, kesempatan serta nikmat. Langsung saja, kami dari kelompok 7, di mana kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama saya sendiri Fitra, yang kedua Muhilda. Di sini kami akan membahas tentang prediksi peningkatan jumlah penduduk menggunakan algoritma linear registrasi di Rapid Miner. Selanjutnya pendahuluan. Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus-menerus atau kontinu. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Pada dasarnya, jumlah penduduk pada suatu wilayah akan terus bertambah setiap tahunnya, di mana pertumbuhan tersebut dapat diberikan dampak baik maupun buruk kepada wilayah tersebut. Pertumbuhan penduduk jika ditangani dengan tepat pada peningkatan kualitas suatu wilayah, di antara lain dalam segi ekonomi, di mana pendapatan per kapita akan bertambah dengan meningkatnya jumlah penduduk, dan juga dalam segi inovasi, yaitu berkembangnya inovasi-inovasi baru akibat dorongan dari pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Tetapi jika tidak disiapkan sebelumnya, sebaiknya dapat menurunkan kualitas wilayah tersebut. Terdapat tujuan konsekuensi negatif dari pertumbuhan penduduk Kumulasari 2011, yaitu dampak-dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan pendapat, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, tersediaan bahan pangan, serta migrasi internasional, karena banyaknya masalah-masalahnya yang akan dihadapi ke depannya. Oleh karena itu, pemerintah harus berusaha menentukan kebijakan yang paling tepat untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Selanjutnya, uraian penelitian. Yang pertama, processing. Processing itu atau permasalahan merupakan metode untuk memperkirakan informasi yang bersifat diaktif dalam menentukan arah di masa depan dengan menggunakan data historis sebagai acuan. Lebih lengkap, wilayah intervention dalam buku Operation Management menjelaskan forecasting itu adalah dasar dalam menentukan arah keputusan perusahaan di masa depan. Forecasting itu mampu memberikan informasi terkait pemerintah di masa depannya, bertujuan untuk menentukan fasilitas produksi, persediaan, budgeting, pengadaan barangan, jasa, hingga rantai pasok. Yang selanjutnya, penduduk menurun Badan Pusat Statistik BPJS 2019. Penduduk merupakan sekumpulan orang yang tinggal atau menetap pada suatu wilayah selama 6 tahun atau lebih bulan, dan atau orang-orang yang menetap kurang dari 6 bulan tetapi memiliki tujuan untuk menetapkan pada wilayah tersebut. Pandangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, penduduk merupakan orang-orang yang mendiami suatu tempat. Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penduduk merupakan sekumpulan orang-orang yang tinggal pada suatu wilayah. Selanjutnya, algoritma linear regresi. Itu adalah salah satu algoritma yang digunakan data sains dan tergolong pada algoritma supervised learning. Algoritma ini menggunakan prinsip regresi, membuat model prediksi untuk target variabel berdasarkan dari variabel bebas. Jenis algoritma ini sering digunakan untuk mencari hubungan antara variabel-variabel yang ada dari prediksi, sehingga pada linear regression ditujukan untuk melakukan prediksi pada variabel terikat. Berdasarkan variabel bebas yang diberikan, hasil akhir merupakan hidup linear antara variabel input dengan variabel output. Selanjutnya,
Rapid Miner. Rapid Miner itu merupakan salah satu tools yang dipakai dalam data mining. Rapid Miner memiliki kurang lebih dari 500 operator data mining, termasuk operator untuk input atau output dan processing dan visualisasi. Rapid Miner ini merupakan software yang berdiri sendiri untuk analisis data dan sebagai mesin data mining yang dapat diintegrasikan pada produksi sendiri. Selanjutnya, cross validation. Nah, cross validation ini sebuah teknik validasi dan machine learning yang digunakan untuk mengukur kinerja model dengan lebih akurat, menghindari overfitting dan memastikan bahwa model memiliki kemampuan generasi yang baik. Data ini dibagi menjadi jumlahnya sampel yang lebih kecil. Oleh karena itu, dinamakan fold cross validation. Anda mungkin juga mendengar istilah seperti validation sila 4 kali lipat atau validation sila 10 kali lipat, yang pada dasarnya berarti bahwa data dibagi menjadi 4 atau 10 sampel yang lebih kecil. Selanjutnya, perancangan sistem atau data. Nah, di sini data dijadikan sebagai sebuah keterangan dan bahkan menjadi acuan untuk mempermudah orang-orang dalam mencari ataupun mengamati suatu hal. Keterangan dari data tersebut ini bisa berupa kata-kata kalimat, angka, simbol, dan lainnya. Akan tetapi, jika ingin memahami orang-orang dalam mencari ataupun mengamati suatu hal, keterangan dari data tersebut ini bisa berupa kata-kata kalimat, angka, simbol, dan lainnya. Akan tetapi, jika ingin memahami lebih dalam mengenai data, maka alangkah baiknya kita harus tahu itu apa itu data. Mungkin Anda bisa melihat dari gambar tersebut. Selanjutnya, metodologi penelitian. Dalam penelitian ini kami melakukan pendekatan data mining sebagai metode penelitian, di mana ada beberapa, yaitu yang pertama business data understanding, data preparation, modeling, evaluation, development. Selanjutnya, proses prediksi. Proses prediksi ini jumlah penduduk melibatkan menggunakan data historis dan model mematikan atau statistika untuk memproyeksikan pertumbuhan penduduk di masa mendatang. Metode seperti regresi ini model matematis atau machine learning dapat digunakan untuk analisis faktor-faktor seperti ini. Kelahirannya, kematian, migrasi, dan perubahan kebijakan dapat menjadi pertimbangan penting dalam membangun model prediksi. Selanjutnya, cara kerjanya algoritma linear regresi. Cara kerjanya itu yang pertama, inisialisasi parameter. Itu mulai dengan menginisialisasikan parameter, yaitu gradient dan pemotongan garis yang akan disesuaikan selama proses pembelajaran. Yang kedua, definisi fungsi objektif. Itu menentukan fungsi objektif atau close function yang mengukur seberapa baiknya garis regresi memodelkan data pelatihnya. Fungsi ini umumnya berbentuk kuadrat dari selisih antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Yang ketiga, pemilihan metode optimasi. Memiliki metode optimasi seperti grand function turun ini untuk menyesuaikan parameter dengan mengurangi nilai close foundation. Selanjutnya, konfigurasi, yaitu melakukan interaksi hingga nilai confrontation itu mencapai nilai minimal atau hingga parameter konvergen ke nilai yang optimal. Yang selanjutnya, evaluasi model. Setelah evaluasi model ini, model linear
itu dievaluasikan dengan menggunakan data pengujinya atau data validasi untuk memeriksa seberapa baiknya metode tersebut dapat memprediksi nilai untuk data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya prediksi. Setelah melakukan prediksi ini, proses yang perlu dipelajari itu dan evaluasi model linear regression dapat digunakan untuk memprediksi nilai output berdasarkan input dan baru. Kemudian, buka tools dan impor dataset yang sudah di-download. Pada atribut jumlah tipenya ubah pada atribut jumlah, tipenya diubah menjadi integer dan role-nya diubah menjadi label. Setelah itu, simpan data store. Buka halaman desktop dan seret icon data dan setelah di-run, maka dapat kita akan diarahkan ke halaman result seperti yang terlihat pada gambar di atas. Selanjutnya, buka icon select atribut untuk memilih atribut yang akan digunakan. Ya, terus
validasi untuk membagi data. Ini akan dibagi menjadi 10 bagian yang sama, di mana 9 bagian adalah training, data training, dan bagian adalah masukan pada cross validasi akan diarahkan ke halaman seperti gambar. Pada penelitian kali ini, kami menggunakan algoritma NeRAC untuk melatih dataset. Kemudian, model untuk melakukan testing selanjutnya performation untuk mengetahui akurasi dan performation algoritma yang tepat. Kemudian run, lalu kita akan diarahkan pada halaman berkan hasil. Gambar di atas adalah nilai dari RMI, yaitu 55.628,740. Kemudian nilai dari SEMI yaitu 5.600. Ke 64. Dan ini adalah hasil prediksikan bahwa 2020 dan penduduk besar 4.056 dan seterusnya. Demikianlah demo dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah demo yang dilakukan dapat kita simpulkan bahwa RMSE merupakan pengembangan dari MSE dengan mengambil akar kuadrat dari MSE. RMSE dan MSE didefinisikan sebagai seberapa jauh sebuah prediksi data menyimpan terhadap data aslinya secara rata-rata. Semakin kecil nilainya, semakin bagus. Artinya, hasil prediksi kita semakin mendekati nilai sebenarnya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa semakin banyak jumlah dataset ataupun data training, maka akan semakin akurat model yang kita latih. Dan juga sebaliknya, algoritma linear regression dianggap relatif cocok untuk kasus prediksi peningkatan jumlah penduduk dan RMSE yaitu 5628.730. Kemudian dari SE atau MSE yaitu 3264, serta pada pengujian couple cross validation sebesar 10 kali iterasi. Algoritma linear regression relatif terpengaruh dengan jumlah data training, membuat semakin banyak jumlah data